Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Hari ini kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita memasuki bulan Juni ya, di minggu-minggu pertama. Masih melanjutkan topik belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus. Malam hari ini kita masuk pada sesi yang ke-6 dari jumlah total 8. Malam hari ini Pak Seto akan membawakan sesi tidak tinggal diam dan pengadilan terakhir. Nah, ini yang kedua mungkin kita uh, bakal seru ya. Biasanya kita menunggu-nunggu apa nih pengadilan terakhir ya. Baik, Bapak Ibu, kita uh, sapa juga teman-teman yang dari luar Jakarta nih banyak juga. Ada Ibu Indri ya, dari Semarang. Baik, kita mulai saja pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Edi. Silakan Pak Edi. Baik, Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami malam ini untuk belajar mengenalmu lebih dekat. Bantulah kami melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir di pertemuan ini. Berkatilah Pak Seto, panitia, dan peralatan komunikasi kami agar pengajaran dapat berlangsung dengan lancar. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan peran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Edi. Baik, Sama-sama. kita silakan Pak Seto untuk memulai. Silakan Pak. Terima kasih, Pak. Baik, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara Malam, semua. Pak. Di tema yang tidak tinggal diam, yang Lukas 16 kan sudah kita diskusikan di pertemuan yang lalu. Nah, malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lain, ya ada pengadilan terakhir, tapi kita nanti akan lihat dari sisi tentang mengasihinya ya. Dan kemudian teks ini kita akan lihat ternyata ada kaitan dengan teks-teks yang lain, ada pemahaman yang ya dapat membantu kita untuk memahami dengan lebih luas dan lebih tepat gitu ya. Jadi ini begini, kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dulu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika mewujudkan atau menunjukkan kasih, ini Tuhan Yesus pernah memberi makan orang enggak? Nah, Kapan? 5.000 5.000. orang di Padang itu, Pak. Itu makanan siapa yang dibagikan oleh Tuhan Yesus? Dari Allah Bapa. Jadi yang kita lihat, ya itu mulainya dari mana? Ikan roti diperbanyak, lalu diberikan diberikan kepada orang banyak. Bapak Ibu bisa lakukan itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Enggak Belum bisa. bisa. Duit, Pak. Rencananya kapan bisa? Kemudian ketika melihat orang sakit, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang sakit? Mau menyembuhkan. Bapak Ibu bisa lakukan itu. Nggak. Ketika melihat orang mati, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bangkitkan. Hidupkan. Bapak Ibu bisa lakukan itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak Ibu silahkan mengingat berapa banyak uang yang pernah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang miskin. Nggak pernah. Malah nggak pernah ya. Nah, ini ada yang aneh di sini jadinya.
Jadi kalau mau mengasihi seperti Tuhan Yesus, ini apa yang harus dikerjakan kalau begini ini? Jangankan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit aja tidak bisa. Sekarang begini juga, Bapak Ibu paling banyak Bapak Ibu pernah menyiapkan makanan untuk berapa orang? 30. Oh, enggak lah, Kalau maksud cuma 10, nggak mungkin lah. Ada yang kalau lebih doa banyak. ini, Ah, oh, banyak yang pernah Bapak Ibu sediakan untuk orang lain. 3, Pak. Berapa? 3, istri dan 2 anak, Pak. Bukan pertanyaan saya. Saya lengkapi dah pertanyaannya. Bapak Ibu pernah menyediakan makanan paling banyak itu untuk berapa orang? 500, Hajatan. 200 pernah Pak. Kalau manten itu kita kan terima tamu. Ya, 100. manten. Ya. Bapak Ibu pernah mantu atau belum? Yang pernah mantu? Nah, pernah mantu. Makanannya untuk berapa? 30 orang? Nggak mungkin. Enggak. Jadi makanannya kalau itu sih 500. 200 seberapa gitu lah. 200. Untuk Ya, bisa sama dengan Tuhan Yesus harus mantenan berapa kali coba? iya Pak. 10 kali. Nah, kemudian ini bagaimana kita belajar sesuatu tentang menggunakan apa menyebutnya ya. Ya, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengikuti meneladan ini Tuhan Yesus ini. Nah, kemudian begini juga. Yang lain lagi. Ketika itu kalau menyiapkan makanan untuk orang banyak itu, apalagi untuk pesta, ya itu kan suasananya seneng. Yang datang itu bukan orang yang kekurangan makan kan ya. Tapi kemudian kalau diingat yang sebaliknya, ingat yang sebaliknya ya. Saya tidak yakin Bapak Ibu bisa menghitung juga. Tapi pernah kan ya memberi makan orang yang memang kurang makan. Yang memang kurang makan. Sekarang kalau dibanding-bandingkan gitu ya, lebih banyak Bapak Ibu memberi makan kepada orang yang memang nggak punya makanan atau yang sebenarnya punya makanan. Sebenarnya punya makanan. Sebenarnya punya makanan, itu lebih banyak kita sediakan makanan untuk mereka. Loh, ya nyatanya begitu kan ya. Bapak Ibu bisa jadi di tempat Bapak Ibu tinggal, Bapak Ibu susah nyari orang yang memang kurang makan. Saya masih punya kesempatan lebih banyak karena saya tinggal di tempat yang berbeda. Yang memang benar-benar kurang makan. Dalam arti kalau begini, ada di antara kita, termasuk saya, yang udah jarang-jarang makan nasi. Makan nasi malah bikin masalah, gitu ya. Tapi ada orang-orang yang memang pengen makan nasi, perlu makan nasi, tapi nggak punya nasi. Ini situasi yang sekali lagi ini berbeda. Nah, kita tinggal di tempat yang berbeda-beda, kita juga hidup di zaman yang berbeda dengan zaman yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita akan lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, terutama berkaitan dengan penggunaan materi ini ya untuk mengasihi. Dan kemudian ya kita akan lihat bagaimana kita berpikir bagaimana bisa melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam situasi yang kita hadapi. Dalam situasi yang sekali lagi ada di dekat kita, ada di hadapan kita. Nah, baik, kita akan lihat lebih dulu ini perikop tentang penghakiman terakhir. Silahkan Bapak Ibu ke Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Ini perikop yang sudah biasa sekali, Bapak Ibu juga sudah
hafal dengan perikopnya ya. Tetapi ya semoga saya bisa mengajak Bapak Ibu untuk melihat hal yang berbeda, bukan hal yang berbeda, tetapi kita akan melihat dari sisi tentang bagaimana mengasihi. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu, kita baca yang ada di dalam teks. Nah, yang saya maksudkan begini dalam hal ini. Ketika mendengar kata penghakiman terakhir, banyak orang, termasuk saya dulu ya, itu membayangkan orang diadili satu-satu, seperti urut begitu tuh ya. Tapi coba Bapak Ibu lihat ayat 31 dan 32. Ayat 31 dan 32. Semua bangsa akan dikumpulkan, dan kemudian ia akan memisahkan ya seorang dari yang lain, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi sudah langsung dipisahkan ya. Kalau sudah langsung dipisahkan, Bapak Ibu, berarti penilaian untuk pemisahan itu terjadinya kapan? Yang pasti sebelum ya mereka sebelum mereka dikumpulkan itu. Jadi sudah ada pemisahan dulu, sudah ada pengkategorian. Nah, ini pantas di sebelah kanan, yang ini pantas di sebelah kiri, langsung dikumpulkan. Maka ketemulah kita, Bapak Ibu, yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Jadi nggak ada antrian untuk diadili gitu ya. Yang ada adalah langsung ada pemisahan. Perhatikan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar pemisahan itu? Lihat ke ayat 34. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, belum ketemu kita dengan dasar pemisahan ya, tetapi Bapak Ibu lihat begini. Anak manusia itu adalah Yesus. Kemudian di sini dia disebut raja. Kemudian di ayat 34, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Dalam tanda kutip, di belakang Yesus ada Bapa. Yesus menjalankan kuasa yang diberikan oleh Bapa. Kuasa apa? Kuasa untuk menghakimi. Sekali lagi, penilaian untuk pemisahan itu terjadi sebelum manusia dikumpulkan, kalau begitu. Nah, kemudian baru kita ketemu apa yang membuat mereka, ini yang di sebelah kanan ya, apa yang membuat mereka dikelompokkan menjadi satu kelompok. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kamu mengunjungi aku, memberi aku makan, memberi aku minum, memberi aku pakaian. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus
dan kami memberi engkau minum. Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini ada banyak hal yang perlu kita diskusikan di sini. Kalau ini Raja Yesus anak manusia, Raja datang dengan kemuliaan diiringi oleh para malaikat, tentu orang-orang yang ada di sebelah kanan ini mengagumi, keheranan, gitu kan ya. Lalu anak manusia, Raja surga tadi mengatakan, waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Lalu orang-orang ini berusaha mengingat, kapan aku melihat Raja mulia ini lapar dan aku memberi dia makan. Ketika berusaha mengingat, mereka tidak pernah bisa menemukan. Tidak pernah bisa menemukan bahwa Raja Agung, Raja Mulia itu berjumpa dengan mereka dalam keadaan lapar, haus, sakit, dalam penjara, nggak pakai baju. Jadi orang-orang yang di sebelah kanan ini sebenarnya bingung. Seingat saya yakin nggak pernah lihat Raja Mulia kayak gini, sampai kehausan, lalu mereka memberi dia minum. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu yang berikutnya, ayat 40. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan kata ini. Di terjemahan yang lama, kata ini ada. Di terjemahan yang baru, kata ini tetap ada. Berarti nggak ada masalah dengan terjemahan. Nah, sekarang yang saya maksudkan begini. Kalau anak manusia itu sampai mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, pertanyaannya, saudara Yesus yang hina itu ada di hadapan mereka apa enggak? Perhatikan kata ini. Perhatikan kata ini. Kalau Ada, Pak. menggunakan kata ini, berarti orangnya ada enggak yang ditunjuk? Ada. Paham yang saya maksudkan? Ya. Kalau orangnya itu sudah orangnya itu enggak ada, enggak akan dipakai kata ini, gitu kan? Tapi jelas digunakan kata ini. Kalau begitu, Bapak Ibu sekarang kita lihat. Ada orang benar, kemudian ada orang yang lapar, haus, sakit, dalam penjara, nggak pakai baju. Ya. Kemudian ada Yesus. Yang dilakukan oleh orang benar itu adalah memberi pakaian, makanan, minuman kepada orang-orang ini tadi ya. Orang-orang yang nggak punya baju dan seterusnya ini tadi. Tapi Yesus mengatakan bahwa mereka itu adalah saudaraku. Dan Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini. Jadi kita bisa membaca umumnya, pada umumnya ya, yang seringkali kita lakukan, ya pemberian makanan kepada orang lapar, minum kepada orang haus, memang sudah terjadi ketika manusia ada di dunia ya. Dan kemudian yang diberi makan itu siapa saja orang sudah nggak ingat lagi.
nggak bingung lagi. Saya yakin Bapak Ibu juga susah kalau saya minta untuk mengingat. Tolong Bapak Ibu sebutkan semua orang yang pernah Bapak Ibu bantuin. Pasti repot ngurusinnya. Mengingatnya aja sulit. Tapi kalau memperhatikan ucapan anak manusia ini tadi, kita justru bisa membacanya bahwa orang-orang yang pernah ditolong, dibantu oleh orang benar itu ada di hadapan mereka. Mereka menjadi saksi bahwa orang-orang benar itu memang pernah menolong mereka. Nah, kemudian apa perlunya kita mendiskusikan yang seperti ini atau menunjukkan yang seperti ini? Bapak Ibu pernah nggak manggil orang untuk jadi saksi membenarkan apa yang Bapak Ibu katakan? Saya nggak ngomong pengadilan. Kalau nggak percaya, tanya aja sama ini. Gitu. Kalau nggak percaya, saya panggil ini orangnya. Saking pengennya punya saksi sampai seorang teman mengatakan begini. Dia cerita begini, lalu dia menunjuk istrinya sebagai saksi, tapi istrinya sudah almarhum dan sedang dibaringkan sebagai ini jenazah di ruang dalam. Kalau nggak percaya tanya sama almarhum gitu loh. Semua orang melayat jadi tertawa karena disuruh bertanya kepada almarhum gimana nanyanya. Adanya saksi itu menunjukkan kebenaran dari apa yang kita ucapkan. Sekarang Yesus ada bersama dengan orang-orang benar itu. Dan kemudian Yesus menunjuk orang-orang yang pernah ditolong, pernah dikasih oleh orang-orang benar itu. Bukan orang-orang benar itu yang membawa saksi. Bukan orang-orang benar itu yang menunjukkan, Tuhan kalau nggak percaya tanya sama orang ini. Orang ini pernah beri baju dulu. Bukan begitu malah. Yang kita lihat justru Yesus yang menunjukkan, kamu pernah menolong orang ini, kamu pernah menolong orang ini, kamu pernah menolong orang ini, kamu pernah menolong orang Ani gitu. Jadi geser nanti ada ini terus ada Ani, ada Bu Ani di situ. Ngantuk ya Pak. Nah, sekarang Tuhan Yesus malah justru menunjukkan, kamu pernah bantu orang ini, kamu pernah bantu orang ini. Dan apa yang kamu lakukan untuk mereka ini, itu kamu sebenarnya lakukan untuk aku. Kenapa? Mereka saudara. Mereka saudara. Kamu mengasihi mereka, itu sama dengan kamu mengasihi aku. Nah, kemudian sekarang ini begini, Bapak Ibu, lihat ke ayat 35 dan 36. 35 dan 36. Bapak Ibu lihat, membantu orang lain dalam dua ayat ini yang perlu materi yang mana saja. Yang perlu materi, yang jelas kita bisa melihat ini perlu materi. Ngapain aja? Membantu yang memerlukan materi. Lapar, membantu orang lapar kan? Orang haus, kemudian tumpangan, memberikan tumpangan. Berikutnya lagi, pakaian. Yang tidak langsung menyebut materi, lihat ayat 36, ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, ibu bisa mengatakan, menjenguk orang sakit, masuk nggak bawa apa-apa, gitu kan. Itu biasanya ibu-ibu begitu, yang nggak akan nyaman datang dengan orang sakit, atau nggak bawa apa-apa.
Bapak-bapak mau biasa aja. Gitu. Yang penting hadir. Mengunjungi orang yang ada di dalam penjara sama. Hanya sekedar berkunjung ya bisa, tapi kurang. Nah, saya bicara yang ada di teks saja dulu. Memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan. Jelas kita perlu materi. Tapi menjenguk orang sakit, kemudian mengunjungi orang yang ada di dalam penjara, tidak langsung disebut penggunaan ini materi. Sekarang begini, kalau mau memberi makan, berarti kan orang juga perlu punya makanan kan. Kalau orang nggak punya makanan, lalu melihat orang lapar, apa yang dia bisa buat? Melihat orang telanjang, wah ini telanjangnya bukan di sini loh ya. Bapak Ibu mengingatnya telanjang, nggak punya baju, di Timur Tengah, di Israel, khususnya di musim dingin. Itu yang harus diingat. Jangan Bapak Ibu mengatakan, oh, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Lalu nyari orang telanjang. Bapak Ibu, saya nggak yakin kalau membaca harafiah teks ini, nggak semua di antara kita pernah memberi pakaian kepada orang telanjang. Nggak yakin. Ada yang punya kesempatan? Ada. Ya, ada, tapi nggak semua punya kesempatan. Ada yang mah ngeliat orang telanjang, mau diliatin, terus nggak dikasih baju. Gitu, Pak Roy ya, waktu di Kuta kan gitu kan, Pak. Nggak ada urusan yang seperti itu. Tapi bayangkan di Israel musim dingin, nggak punya jubah, nggak punya baju. Orang bisa tersiksa oleh dinginnya malam. Nanti di level tertentu orang bisa mati kedinginan. Memberi minum kepada orang yang haus, ya untuk kita nggak ada soal sekarang. Sekarang begini aja deh. Tolong Bapak Ibu ingat-ingat ya. Tolong Bapak Ibu ingat-ingat. Bapak Ibu waktu kecil punya botol minuman nggak? Punya. Ya, kecil loh ya, bukan besar loh ya. Waktu kecil loh ya. Botolnya dibuat dari apa? Botol minuman yang Bapak Ibu miliki waktu kecil. Kaca. Plastik. Kaca, Plastik. plastik. Mulai beli air minum kemasan tahun berapa atau ketika umur berapa? Di kota, Pak. Di desa nggak mau, Pak. Cepat. Kecil nggak ada kemasan. Iya, pertanyaannya beli air kemasan itu waktu umur berapa? Tahun 80, Pak. Jangan sebut umur, malu. Tahun berapa? Iya, saya nyebut tahun berapa. Ya udah, tahun berapa? 80, Pak. Saya Pak, masuk kota, Pak. Berikutnya lagi, nggak pernah kita, bagian besar mungkin di antara kita ya, nggak pernah mengalami sulitnya untuk minum. Nggak pernah mengalami sulitnya untuk mendapatkan air. Air yang ada di botol kalau waktu kecil, kalau itu cuma buat bekal main, buat bekal ke sekolah, pulang juga udah ketemu air lagi. Setelah besar, nggak perlu bawa-bawa, di mana-mana bisa dapat air kemasan. Setelah dianjurkan untuk bawa botol, baru mulai bawa botol lagi kan. Tapi kemudian begini, kalau kita mengingat orang Israel di timur di Israel zaman dulu, nggak segampang itu gitu, mencari minum. Orang bisa kehausan karena setengah hari, satu hari nggak minum. Karena memang nggak ada bekal minum, nggak ada bekal minum, atau nyari minum juga jauh tempatnya. Jadi kalau orang memberi sesamanya minum, orang memberi air kepada orang yang kehausan, itu yang diberi minum bisa senang sekali. Kemudian yang
Ini kan soal yang sederhana saja. Memberi makan orang yang lapar juga. Memberi makan orang yang lapar. Ini bukan sesederhana yang kita bisa lakukan sekarang juga. Ya. Tapi ada orang-orang yang, apalagi dulu ya, ada orang yang memang kekurangan makan dan benar-benar nggak punya makanan. Entah karena memang nggak punya makanan, entah di rumah tapi nggak punya makanan, entah yang ada di dalam perjalanan. Nah sekarang begini, seandainya mulai malam ini Bapak Ibu nggak boleh ada yang keluar belanja, nggak boleh ada belanjaan masuk ke rumah, Bapak Ibu bisa bertahan untuk bisa makan sampai berapa bulan? Cuman sehari. Cuma 3 hari. Itu kalau dihemat nanti nah masih lama lah, nasi sama garam lebih lama ya. Tapi itu terakhir, sebelumnya masih ada itu mie instan, jadi agak lama lah. Tapi selama-lamanya itu nggak akan lama makannya kalau nggak. Nah, orang kaya di zaman dulu itu punya banyak makanan. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Tapi yang namanya orang miskin itu nggak punya makanan sungguh-sungguh. Kalaupun ada yang bisa dimakan, nggak akan lama. Bapak Ibu silahkan mengingat contoh itu waktu Elia masuk ke Sarfat, lalu ketemu seorang janda, dan kemudian janda itu mengatakan dia hanya punya tepung segenggam, sedikit minyak, dia akan pulang, dia sedang cari kayu api, pulang mau bikin roti, makan sama bareng anaknya, sudah habis itu nunggu mati. Nah, orang bisa mengalami kelaparan yang karena memang di rumah nggak ada makanan. Duit apalagi. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan jauh, bisa orang mengalami kekurangan makan sungguhan. Kalau orang memberi orang-orang ini makan, maka urusannya bukan tadi lapar, sekarang dia kenyang. Tadi dia lapar, nggak punya tenaga, sekarang dia bisa makan, kenyang, punya tenaga, bisa melanjutkan perjalanan. Yang lain lagi, kamu punya lumbung padi, punya lumbung gandum, punya panen gandum, itu orang yang punya ladang dan kaya. Orang yang miskin nggak punya ladang gandum, sehingga dia nggak pernah ngerasain rasanya metik gandum, nggak tahu rasanya pun panen gandum sendiri. Orang bisa merasa sayang loh ya untuk memberikan panen yang sebagian dari hasil panen itu. Tapi bantuan yang diberikan, ini soal makanan, itu bisa sangat menolong orang. Nah, kemudian, sekarang kalau kita melihat ini semua ini tadi ya, Bapak Ibu, untuk bisa mengasihi saudara-saudara Yesus, orang perlu materi. Orang perlu materi. Kalau nggak punya materi, orang akan sulit melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Masa ada orang lapar, terus Bapak Ibu nggak mau keluar, nggak mau memberi makanan, nggak mau keluar uang, terus diapain orang laparnya itu? Dikasih nasihat, kamu harus makan. Kalau kamu tidak makan, nanti kamu ada dalam bahaya busung lapar. Kalau itu diteruskan, nanti kamu bisa sakit. Tapi nggak ngasih makan. Apa artinya omongan itu? Sama, ada orang kehausan malah dikasih nasihat. Nasihatnya apa? Kelamaan nggak minum, kamu kurang air, bisa dehidrasi. Kalau dehidrasi nanti kasihan ginjalnya dan seterusnya. Tapi nggak ngasih minuman, nggak ada gunanya. Yang lain lagi, musim dingin loh ini. Kalau kamu sampai nggak pakai baju, kalau kamu sampai nggak pakai jubah, kamu bisa menderita kedinginan, kamu bisa mati kedinginan. Ada orang yang sedang dalam perjalanan,
perlu penginapan, nggak dikasih tempat menginap, malah dikasih nasihat. Itu bukan jenis kasih yang dikehendaki oleh Yesus. Yesus hadir di dalam diri saudara-saudaranya yang hina itu. Sehingga kalau orang mau mengasihi Yesus, maka kasihi saudara-saudaranya. Lebih lanjut, kalau orang mau mengasihi Yesus, ternyata orang memerlukan materi. Nggak mungkin enggak. Kalaupun tadi disebut mengunjungi orang dalam penjara, menjenguk orang sakit, nah Bapak Ibu, jelas yang disebut memang nggak ada soal materi. Tapi konkretnya jelas itu memerlukan materi. Nah, kemudian sekarang begini, lihat yang di sebelah kiri. Ayat 41. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Nah, kalimat ini sama mengherankannya jadinya ya. Untuk orang benar dan untuk orang terkutuk. Tapi yang dipikirkan oleh orang-orang yang terkutuk itu begini. Perasaan, seingat saya, waktu di dunia saya nggak pernah melihat tuanku, raja, itu lapar, haus, dalam penjara, sakit. Seandainya kami tahu bahwa engkau lapar, haus, telanjang, pasti kami akan menyiapkan semua yang diperlukan. Mereka pun akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Seandainya kami tahu, nggak mungkin kami sia-siakan, nggak mungkin kami tidak menyiapkan apa-apa untuk raja. Tapi jawaban seperti itu sekarang nggak ada gunanya. Ayat 45. Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, Bapak Ibu, begini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini Tuhan tidak sedang mengajarkan besok pada akhir zaman akan terjadi apa. Tapi mengajarkan sekarang orang harus buat apa. Nah, sekarang kita belajar dari orang benar dan orang yang terkutuk ini. Apa yang membedakan dua kelompok ini? Selama berada di dunia, keduanya itu melihat orang yang lapar, haus, nggak punya baju, lalu mengadakan perjalanan dan nggak punya tempat penginapan. Mereka berdua, dua kelompok ini sama-sama melihat, bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian kesalahan dari kelompok yang kedua itu melihat mereka tetapi tidak melakukan apa. Orang benar itu melihat hal yang sama dan melakukan sesuatu. Nah, yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita sekarang, ya,
itu adalah dia hadir di dalam diri orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesulitan ini. Kalau orang memang mau mengasihi Yesus, Raja Kerajaan Surga, maka ia harus mengasihi saudara-saudaranya ini tadi. Nah, kemudian sekarang begini, silahkan Bapak Ibu ke Injil Lukas bab 12. Lukas bab 12 ya. Ke ayat 13. Ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan." Lalu yang menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Ini saking banyak gandumnya. Ini gandum, lumbung gandum yang sudah ada, dia mau rombak, lalu dia buat yang akan besar sekali gitu ya. Lalu di situ dia akan menampung gandum hasil ladangnya, dan harta yang lain juga akan disimpan di situ. Nah, ayat 19. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apakah yang telah kau sediakan? Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu, perumpamaan ini sebenarnya sudah jelas. Bapak Ibu pernah ngasih makan jiwa dengan menyediakan nasi? Nggak ketemu. Bapak Ibu perhatikan omongan orang kaya tadi. Jiwaku, gitu ya. Kamu punya banyak hal. Bisa dimakan sampai bertahun-tahun. Udah, sekarang kamu beristirahat, makan, minum, dah tenang-tenang saja. Ini orang kaya sungguh, zaman dulu kayak gini. Stok bahan makanan itu bisa untuk bertahun-tahun. Nah, itu baru orang kaya di zaman dulu begitu. Makanan, materi itu hanya untuk badan, hanya untuk raga. Jiwa itu nggak perlu makan. Tapi kemudian begini, Bapak Ibu, bahkan manusia itu tidak berkuasa ya atas raganya sendiri. Bapak Ibu, kita bisa mengurus raga, kita bisa menjaga raga, ya bisa. Tetapi bagaimana dengan jiwa? Bapak Ibu bisa membersihkan badan,
Tetapi membersihkan jiwa itu bukan pekerjaan badan ya. Lalu ada yang bisa mencegah ketika jiwa mau meninggalkan badan? Nggak ada yang bisa. Tuhan yang punya kuasa untuk mengambil jiwa itu. Tetapi ketika jiwa manusia diambil, manusia akan mati, dan kemudian semua yang sudah disediakan untuk raganya nggak ada gunanya lagi. Makanan itu hanya untuk raga. Tapi ketika jiwa diambil, raga mati, dan semua materi yang sudah disiapkan tidak ada gunanya lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ayat 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu tidak mengatakan kamu jangan punya harta, kamu jangan punya materi ya. Tadi sudah kita lihat untuk menolong orang lain, bahkan untuk mengasihi Tuhan Yesus, orang perlu materi. Nah, di Lukas 12 ini, dengan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, kita bisa melihat orang ini kaya. Tetapi dia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya untuk dirinya sendiri, punya banyak makanan sampai tahan bertahun-tahun kok. Tapi Tuhan mengatakan orang ini tidak kaya di hadapan Allah. Nah, bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah? Bapak Ibu sekarang lihat ke ayat 33 dan 34. 33 dan 34. Masih di Lukas 12 ya. Juallah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusak ngengat. Baca dulu baik-baik ayat 33 dan Bapak Ibu akan tahu bagaimana. Gini, Bapak Ibu akan tahu nomor 1, Tuhan menghendaki murid-muridnya punya harta di dunia, di surga. Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya punya pundi-pundi, punya harta di surga. Nah, kemudian di ayat yang sama, Bapak Ibu, kita lihat bagaimana cara mengumpulkan harta di surga. Apa yang harus dilakukan supaya para murid Yesus itu punya pundi-pundi tempat menyimpan harta di surga. Lihat, masih ayat 33, tapi kalimat yang pertama. Jual segala milikmu, berilah sedekah. Tuh, nanti kalau semua milik saya jual, saya yang harus terima sedekah malah. Lu kan, ya. Tapi sudah bisa dipastikan Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu. Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, selama Bapak Ibu mengikuti Yesus, Tuhan Yesus memberi perintah, ajaran untuk memberi sedekah kan? Jelas itu. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar Tuhan Yesus mengingatkan, mengajak murid-muridnya, mengajak Bapak Ibu semua untuk menerima sedekah? Terimalah sedekah, bukan berilah sedekah. Ya, itu artinya ya Tuhan Yesus menghendaki orang yang mengikuti Dia, murid-muridnya punya duit, punya makanan, punya harta. Kalau enggak, bagaimana bisa memberi sedekah? Bagaimana bisa memberi makan, minum orang-orang yang memerlukan?
Nah, sekali balik lagi, apa yang harus dilakukan supaya orang punya pundi-pundi di surga? Apa yang harus dilakukan supaya orang menjadi ini, punya harta di surga? Lalu kalau ayat 21 tadi, kaya di hadapan Allah. Jawabannya, menggunakan harta milik untuk mengasihi Tuhan yang hadir dalam diri sesama yang menderita. Menggunakan harta milik. Untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan nggak perlu duit kita. Pasti nggak perlu. Kalau mau mengasihi Tuhan dengan uang, perhatikan saudara-saudaranya yang menderita, yang berkekurangan, yang sedang memerlukan bantuan. Nah, kalau orang menggunakan harta miliknya untuk melakukan hal-hal seperti itu, maka yang sebenarnya sedang dia lakukan itu adalah mengumpulkan harta di surga. Mengumpulkan uang, harta yang akan disimpan disimpan dalam pundi-pundi di surga. Nah, semua yang dilakukan oleh manusia selama di dunia itu diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga ketika orang harus berhadapan dengan pengadilan Allah, nggak perlu kemudian ngantri daftar ngantri gitu ya. Tuhan sudah memperhatikan semuanya. Tuhan melihat semua yang dilakukan dan Tuhan memperhatikan sungguh-sungguh orang-orang yang berkenan, yang mau mengasihi saudara-saudaranya. Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Kita akan pindah ke teks yang lain di sini. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silakan. Silakan, ada yang mau. Iya, Pak Narto, saya mau tanya. Ya, silakan. Suara saya masuk ya? Oh, Ya, tidak. terima kasih. Pak Seto, mengenai melayani Allah melalui kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, yang lapar, yang di penjara, dan seterusnya. Ada orang kudus yang mengajarkan kita untuk melihat orang lain itu seperti melihat Yesus gitu. Apakah konteksnya sesuai di situ? Atau kita jangan melihat orang lain? Ya, ini sesama, sama-sama manusia yang di bawah Tuhan ya. Itu saling membantu. Itu yang digarisbawahi di sini. Ini kembali ke Lukas tadi, Pak Seto. Ya, bagaimana menurut Pak Seto? Orang yang percaya kepada Tuhan, itu kalau melihat orang lain, itu punya dimensi yang berbeda. Yang tampak, itu hanyalah saya dengan orang yang memerlukan bantuan, atau ya nggak usah ngomongin orang bantuan. Yang tampak adalah aku dan sesamaku, gitu kan. Itu yang kelihatan, yang bisa difoto. Tapi untuk orang yang percaya kepada Allah, ini di belakangku atau bersama dengan aku itu ada Tuhan. Kemudian di belakang orang lain, di dalam diri orang lain itu juga ada Tuhan. Iya. Jadi bersama saya ada Tuhan, tapi ingat juga bersama orang lain itu juga ada Tuhan. Tuhan hadir dalam diri orang itu. Nah, ungkapannya itu bisa berbeda ya. Aku melihat Tuhan dalam diri sesamaku. Kalau Tuhan tadi mengatakan, mereka itu saudaraku. Kalau ungkapan ini kita tarik di Perjanjian Lama,
Bapak Ibu, ada teks-teks yang berbicara yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Bapa bagi anak yatim. Dan kemudian pelindung bagi para janda. Bapak Ibu tolong membuka Mazmur 68. Mazmur 68 ya. Bapak Ibu lihat ayat 6 dan 7. Ya. Allah di kediamannya yang kudus adalah Bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, membebaskan para tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi para pemberontak dibiarkan tinggal di tanah yang gundul. Ayat 6 saja. Jadi kalau ada orang anak yatim itu kan nggak punya bapak. Lalu Mazmur ini mengatakan Allah itu bapaknya. Sehingga kalau orang menolong orang yatim, maka yang terlihat itu adalah yang kelihatan ya cuma nolong anak yatim. Tapi untuk orang yang percaya kepada Allah, untuk Allah sendiri, ini sama dengan melakukan sesuatu demi Allah. Berikutnya, Bapak Ibu tolong sekarang membuka Amsal 19, nyambung dengan yang barusan saya sampaikan. Amsal 19 ayat 17. Apa yang Bapak Ibu lihat di situ? Siapa berbelas kasihan pada orang miskin, beri piutang kepada Tuhan, akan membalas perbuatannya. Nggak kebayang kalau belum pernah baca teks ini. Bapak Ibu pernah ngasih pinjaman Tuhan? Ini jelas ya kalimatnya. Membantu atau menolong orang yang miskin, itu kan perlu mengeluarkan dana, keluarkan biaya ya. Nah, di kitab Amsal ini disebut orang itu sedang memberi pinjaman kepada Tuhan. Dan nggak usah khawatir, Tuhan pasti mengembalikannya. Tuhan minjem kok. Jadi, kembali lagi Bapak Ibu, dalam relasi dengan sesama, itu orang beriman melihat Allah bersama dengan dia, maka dia mengasihi. Dia melihat Allah di dalam diri sesama, maka dia mengasihi. Begitu, Pak. Iya, Pak Seto. Saya pilih teks-teks yang gampang diingat tadi. Ya. Bapak Ibu langsung bisa ingat. Ya, ya silakan. Oh, saya bertanya lagi satu lagi. Pak Seto, misalnya saya seorang industrialis, kapitalis. Saya punya usaha, saya bisa menggaji orang, saya bisa kasih makan, yang makan, yang lapar, ya semua terpuaskan gitu. Tapi orang bekerja buat saya dan mereka digaji dan mereka bisa makan. Kemudian saya karena punya modal yang besar, saya memiliki yayasan. Yayasan untuk membantu orang fakir miskin. Itu dari segi orang yang punya, ya orang yang memanage perusahaan dan berhasil. Ya. Sedangkan ya seperti saya ini orang biasa, membantu orang juga nggak bisa setiap hari ya. Ya kapan kalau ada lebih bisa berikan gitu ya. Nah, bagaimana Pak Seto melihat hal tersebut?
fine-fine Besok. aja gitu. Besok kalau gaji saya 5 juta, saya akan bantuin orang. Gaji lalu sampai 5 juta. Tapi kok belum bisa bantuin orang ya. Besok lah, kalau gaji saya sudah 10 juta, saya akan bantuin orang. Wah, tapi setelah gajinya 10 juta beneran, kok kurang ya. Besok lagi lah, kalau gaji saya sudah 20 juta, saya baru bantuin orang. Nah, begitu seterusnya dilakukan sampai pensiun. Nggak jadi buat apa-apa. Begini, ketika orang menolong orang lain gitu ya. Yang nomor satu kita perhatikan Bapak Ibu, semangatnya ini. Nomor satu semangatnya, Tuhan tidak memberi perintah, terimalah sedekah. Ketika kamu haus, mintalah minum. Ketika kamu lapar, mintalah makan kepada sesamamu. Nggak ada omongan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengandaikan orang punya. Tapi kemudian orang yang punya, itu tidak bisa mengatakan, setelah saya berlebih, saya baru akan memberi. Saya bisa berikan contoh, mungkin saya sudah sering cerita, tapi buat saya, kayaknya saya nggak bisa ngulang lagi deh pengalaman itu. Saya kuliah di negeri asing, saya sedang makan di warung, ada pengemis datang, dan pengemis itu minta nasi saya. Lalu nggak kepikir oleh saya untuk, udah kamu minta saya sana, nanti saya bayarin. Enggak. Kamu minta piring sana. Minta piring. Jadilah kami makan, satu piring nasi bagi dua, makan bareng. Bapak Ibu nggak akan tertarik melakukannya kan? Karena apa? Bisa traktir, ngapain harus bagi dua? Tapi kemudian sekarang begini, seberapa banyak, seberapa besar saya menggunakan harta benda saya, itu jelas untuk kebijaksanaan saya, itu keputusan saya. Kalau mau pakai bahasa sinis, pernah nggak Bapak Ibu ketemu orang yang jadi miskin karena memberi sedekah? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kemampuan yang berbeda. Kalau saya punya modal dan punya kemampuan untuk berusaha, saya tidak akan berpikir untuk bikin yayasan. Tapi saya berpikir tentang orang-orang yang perlu pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Sekali memberi pekerjaan kepada satu orang, satu keluarga loh bisa makan. Tapi kemudian ketika saya mempunyai yang sedikit, ketika melihat teman saya nggak sanggup ngapa-ngapain, nggak, bahkan mau makan aja kayak sulit, saya cuma lihat di rumah masih ada telur, masih ada Indomie, ada sedikit beras, ya udah berikan. Jadi Tuhan menunjukkan ini yang harus kamu kasih. Ini kemampuan yang aku berikan kepadamu, ini yang harus kamu kasih. Pikirkan bagaimana kamu mengasihi. Ketika orang menolong orang lain, ketika orang mengasihi orang lain, hampir bisa dipastikan orang memikirkan orang lain, bukan memikirkan dirinya sendiri. Dan di dalam hal itu, Bapak Ibu, sudah jelas, kalau melihat orang lapar, itu perlunya makanan. Saya punya makanan, ya saya beri makan. Ini bicara yang mungkin kayaknya sederhana sekali, gampang sekali gitu ya. Tapi benar, tidak semua orang sanggup untuk mengerjakan. Tapi Tuhan pasti memberikan kepada kita kemampuan. Dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan itulah yang kita perlu gunakan semaksimal mungkin seperti yang dikehendaki itu. Begitu, Pak. Iya. Masih, Pak. Oh, masih ada lagi. Maaf, ada yang lagi. Ada yang ini materi saya memang nggak punya, nggak ada lebih gitu ya.
Tapi kemudian begini juga, saya bisa membantu nganterin makanan ini, pakaian ini kemana-kemana, saya bisa. Itu juga kemampuan loh ya, itu juga diberikan oleh Tuhan loh ya. Nah, yang saya maksudkan lebih konkretnya lagi begini, saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, saya tinggal di tempat saya tinggal ini, dan saya bisa tahu siapa yang perlu bantuan, siapa yang nggak perlu bantuan. Sehingga kalau saya terima apa-apa, saya tahu kemana harus menyalurkan. Itu pun sudah menjadi tindakan yang bisa dikatakan membantu, menolong orang yang memerlukan bantuan. Gitu, Pak. Ya, makasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Belum ada. Nggak ada. Masih berkaitan dengan hal ini, Bapak Ibu silahkan ke Lukas bab 16. Lukas 16. Teks yang terkenal, ya bisa dikatakan semua orang juga tahu teks ini gitu ya. Bendahara yang nggak jujur. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ini bukan bendahara ini dipuji karena tidak jujur. Bukan itu ya yang dipuji. Bapak Ibu lihat aja langsung ayat 8. Bab 16 ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi dia dipuji karena bertindak cerdik. Bukan karena tidak jujur. Tidak jujurnya apa itu nggak disebut di sini. Coba lihat ayat 1. Ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Berarti kan menghamburkan. Nah, tidak jujurnya itu kan menghamburkan, dan itu tidak diceritakan. Yang diceritakan itu adalah kecerdikannya. Cerdik bagaimana? Karena sudah ketahuan tidak jujur, dia akan dipecat. Karena dipecat, dia harus pergi meninggalkan rumah tuannya. Rupanya dia nggak punya rumah. Lalu, apa yang harus dilakukan nanti kalau sudah pergi dari rumah tuannya? Ngemis, malu ngemis. Nyangkul, nggak kuat. Biasa pegang pena, suruh nyangkul. Nggak sanggup. Tapi dia berpikir, kalau aku sudah harus pergi dari rumah tuanku, aku perlu tempat untuk tinggal. Apa yang harus aku lakukan supaya ada yang mau menampung aku? Terus dia ingat orang-orang yang punya hutang kepada tuannya. Ini bendahara, Bapak Ibu ya, bendahara di zaman kuno. Bukan bendahara organisasi, bukan bendahara yayasan, atau bukan bendahara yang lain yang tugasnya cuma mencatat. Bendahara yang dimaksudkan ini termasuk mengelola milik tuannya. Mengelola milik tuannya. Nah, ada orang-orang yang minjam barang kepada tuannya. Ini yang diperhatikan, ini yang diamati oleh bendahara ini. Orang-orang inilah yang diharapkan bisa menampung dia kalau dia pergi dari rumah tuannya. Bagaimana caranya? Orang ini kan punya utang. Orang itu akan senang kalau utangnya didiskon. Kalau Bapak Ibu senang nggak utangnya didiskon? Yang pertama, ini utang 100 tempayan minyak. Kemudian bendahara ini memotong hutang. Tinggal 50 tempayan. Yang kedua, punya utang 100 pikul gandum.
Kemudian utangnya dipotong, tinggal 80 utangnya. Nah, dua orang ini kan sudah menerima kebaikan dari si bendahara. Nanti kalau dia sampai dipecat, dia keluar dari rumah tuanya, nah dia bisa pergi ke rumah dua orang itu tadi. Untuk apa? Ya numpang di rumah. Selama hamba ini masih menjadi bendahara dan belum pergi, dia masih bisa memanfaatkan kesempatan. Selama dia masih jadi bendahara, belum meninggalkan rumah itu, maka dia melakukan sesuatu supaya setelah tidak di rumah tuanya, dia selamat, ada yang nampung dia. Nah, Bapak Ibu, ini kecerdikan dari bendahara ini tadi. Dan sekali lagi, dia dipuji karena bertindak dengan cerdik. Sekarang lihat ayat 9. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Perhatikan mamon yang tidak jujur. Mamon itu sama dengan harta. Nah, tidak jujurnya di mana harta ini? Bapak Ibu, ini soalnya bukan cara mendapatkan harta ya. Bukan cara mendapatkan harta. Tetapi urusannya adalah sifat dari harta itu sendiri. Sifat dari harta itu menipu. Menipu. Menipunya bagaimana? Bapak Ibu pernah tertipu oleh harta apa enggak? Nah, pertanyaan sederhananya begini. Harta itu sarana atau tujuan? Sarana, Tujuannya apa? kebahagiaan, Itu memuliakan Tuhan, Pak. bukan Tuhan. Keselamatan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang begini, pernah nggak menjadikan harta itu jadi tujuan? Pernah, Waktu muda, Pak. Dulu. dapat gaji besar. Bahkan pernah ngajarin anak-anak untuk menjadikan harta sebagai tujuan apa enggak? Secara tidak langsung pernah, Pak. Bapak Ibu tinggal ngecek aja. dapat uang, bisnis. Iya, tinggal ngecek aja begini loh. Kita menyekolahkan anak, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah yang bagus. Tujuannya apa? Gaji besar. Dapat pekerjaan bagus dan gaji besar. Bisa berusaha, bisa dapat hasil. Bapak Ibu, saya tidak ngomong salah atau benar gitu ya, tapi kalau pernah ada dalam situasi seperti itu, saya juga tidak akan menyalahkan. Kenapa? Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang nyata. Bapak Ibu yang tahu rasanya kos, kontrak, kontraktor gitu ya. Itu kan punya rasanya nggak nyaman seperti apa. Orang bisa punya cita-cita, punya rumah, punya ini, punya itu. Iya, kita memerlukan itu. Kemudian begini juga. Bapak Ibu punya mesin uang apa? Kalau sudah punya mesin uang lebih nyaman lagi. Kemudian sekarang begini. Ketika orang mempunyai usaha atau bekerja, orang bisa, awalnya tujuannya memang uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa jalan. Tapi tunggu dulu. Cuman sampai di situ. Kalau tujuannya hanya itu, Bapak Ibu orang bisa melakukan macam-macam cara dan mengabaikan macam-macam hal, tujuannya supaya uangnya banyak. Itu bisa begitu.
Tapi kalau tujuannya adalah mengumpulkan harta, mengumpulkan uang seperti orang kaya dalam perumpamaan tadi, nah Bapak Ibu, inilah tipuan harta. Harta, uang, itu tampil seolah-olah dia tujuan, padahal dia hanya sarana. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengingatkan, ikat persahabatan dengan menggunakan harta yang punya sifat menipu ini tadi. Ikat persahabatan itu bukan soal menyuap sana, menyuap sini, gitu ya. Kembali saja ke pengadilan akhir tadi. Menggunakan hartamu untuk melakukan sesuatu bagi orang lain atau untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Menjadi sahabat bagi orang lain. Kalau bersahabat itu perlu dana apa enggak? Tergantung sahabat siapa gitu ya. Menjadi sahabat tapi nggak pernah traktir, nggak pernah ngajak makan bareng gitu ya. Orang bisa menjadi sahabat dengan mendengarkan, dengan menerima keluhan, bisa. Tapi lihat lebih lanjut. Ketika orang bertindak sebagai sahabat, maka dia akan mengasihi sahabatnya, dia akan mau memberikan bantuan kepada sahabatnya ketika sahabat mengalami kesulitan. Nah, gunakan mamonmu untuk hidup, bertindak sebagai seorang sahabat bagi sesama. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu ingat tentang mengumpulkan pundi-pundi di surga tadi. Gunakan mamonmu untuk mengasihi. Gunakan mamonmu untuk bertindak sebagai sahabat bagi sesamamu. Akan tiba masanya mamonmu nggak bisa nolong kamu lagi. Kapan? Ya, ketika orang menghadapi kematian, orang nggak bisa menggunakan hartanya untuk mengusir kematian. Tapi ketika orang sudah menghadapi kematian, orang bisa menjadi khawatir, orang menjadi takut berhadapan dengan kematian karena nggak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya ketika dia mati. Tapi untuk orang yang selama hidupnya mengasihi Yesus yang hadir dalam diri saudara-saudaranya, kematian bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, bukan sesuatu yang menakutkan. Selama hidup aku sudah mengasihi Tuhan, kalau aku mati, nggak khawatir. Kenapa? Tuhan sudah menyediakan bagiku kemah abadi, dan selama ini, selama hidup aku sudah melakukan yang dikehendaki Tuhan, aku sudah mengasihi Tuhan dalam diri saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang perlu diklarifikasi tentang teks ini tadi, silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Ya Pak Seto, maaf saya lagi, tadi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, memang kita hidup seperti realita. Pak Seto menyinggung masalah realita, ya betul, bahwa kita dari kecil hidup bukan ke ketuhanan, tetapi kepada logik, rasional, apa yang bisa dilihat. Dari apa yang kita pelajari dengan Pak Seto selama ini, itu kita melihat yang tidak kita bisa melihat. Artinya karya Tuhan, karsa kreasi Tuhan yang bekerja pada diri kita, hanya tidak semua orang yang bisa melihat seperti itu. Saya melihat bahwa kita hidup kadang-kadang bertuhan, tapi kadang begitu keluar dari gereja atau masjid atau mana, dia kembali sekuler gitu. Poin saya adalah
harusnya dari kecil tuh kita diajarkan PMP atau ya masalah agama ya. Kalau orang ke Kristen Katolik ya Katolikan. Nah, apa pandangan Pak Seto melihat kondisi pendidikan saat ini di dunia lah, gitu, yang terlalu sekuler gitu. Maaf, mungkin pertanyaan saya terlalu lebar, tetapi kita hidup dalam dunia sekuler gitu. Jadi manusia kadang-kadang ada orang yang membanggakan status sosial, kekayaan, dan sebagainya, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang ada di belakang, siapa penciptanya, dan seterusnya gitu. Bagaimana Pak Seto menanggapi hal tersebut? Ya, enggak semua hal saya bisa bicara, tidak kepada setiap orang juga saya bisa bicara. Kalau sudah Ya, ketemu orang yang flexing, menunjukkan semua yang dia miliki, ini kalau masih cuma melihat dari jauh mungkin agak tenang gitu. Tapi kalau orang itu sudah ada di hadapan kita, bersama dengan kita, mau ngomong juga bisa jadi akan sulit. Nah, kemudian sekarang begini, bukan hanya kita yang belajar di sini yang melihat dunia atau manusia yang di dunia ini sudah menjadi terlalu sekuler dan materialistis. Jadi kalau sesuatu dinilai hanya ini menyenangkan apa enggak untuk raga. Ketika orang dengan kostum ini, dengan kostum itu, pakai ini, pakai itu, orang menerima pujian, nah, itu yang dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, membanggakan. Saya tidak banyak kesempatan untuk mendengar orang-orang yang berbicara seperti itu ya. Kalau dia pamer, kalau dia melakukan menunjukkan ini dan itu, senangnya apa itu saya sebenarnya sulit mengerti. Tapi itu banyak. iya, Lalu sekarang sampai kepada soal yang mungkin ya 10 tahun lalu aja nggak kepikir. Itu follower, subscriber itu yang jadi bahan untuk ini kesombongan gitu ya. Nah, kemudian sekarang begini. Sebenarnya ini apa yang disampaikan di dalam gereja Katolik ya. Jadi bukan pandangan pribadi, tetapi saya terima itu dan saya memperhatikan ini. Kita ada di dunia, tetapi jangan cuma mikir surga. Kita ada di dunia, kita punya tanggung jawab untuk membangun dunia. Untuk membangun hal-hal yang ada di dunia ini. Dan Bapak Ibu kita perlu belajar macam-macam ilmu dan ya gunakan kemampuan ini untuk berpikir tentang kemajuan dunia. Dan tapi kemudian perhatikan juga hidup ini akan ada akhirnya. Jadi kaki nginjak tanah, kemudian seluruh hidup juga ada di dunia, tapi pandangan tertuju ke surga. Nah, kemudian secara konkret begini, saya cerita tentang ini anak-anak yang belajar Alkitab dengan saya bersama kami ini ya. Saya tidak pernah mengajarkan mereka, meminta mereka, kamu besok kalau besar jadi romo, jadi suster. Enggak, saya enggak pernah. Satu kali pun saya enggak ngomong begitu. Kalau Tuhan menghendaki mereka, silakan. Yang saya sampaikan nomor satu adalah kamu pengikut Yesus. Kamu pengikut Yesus. Suatu saat kamu harus hidup sendiri. Dan yang harus kamu lakukan, yang kamu perlukan adalah kamu tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, dan kamu perlu keberanian untuk memilih dan melakukan yang benar, yang baik. Setelah itu kamu mau jadi apa? Silakan. Lalu kita akan ketemu seorang anak Tuhan yang jadi polisi, anak Tuhan
yang kerja di mana? BMKG, anak Tuhan yang bekerja di macam-macam profesi. Tapi mereka tetap hidup sebagai anak Tuhan dengan segala dengan segala kemampuan mereka untuk mengikuti Tuhan, dengan segala kemampuan mereka untuk membangun dunia. Jadi bukan terus belajar. Saya tidak pernah misalnya yang berpikir kamu belajar kitab suci terus sampai tua, sampai kamu mati ketemu Tuhan. Enggak. Saya bicara kepada anak-anak, tentang bagaimana harus menjalani hidup. Enggak cukup misalnya orang cuma pintar di sekolah tapi enggak pintar di hidup. Percuma juga kamu nanti jadi orang yang sukses, kaya dan seterusnya, tapi kamu lupa dengan Tuhan. Jadi macam-macam hal gabung ada di dalam diri seseorang, dan inilah Bapak Ibu persiapan untuk menjadi pengikut Yesus berhadapan dengan dunia. Ketika orang hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan raga di dunia dengan segala kemewahan dan seterusnya, nanti kalau saya ngomong negatif tentang itu dikira pantesan aja kamu kayak gitu, kamu nggak punya kok. Tetapi prinsip yang dasar tetap sama. Hidup di dunia, mikirin sesama, dan itu dilakukan sambil memandang kepada Tuhan dalam kehidupan yang surgawi. Begitu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tahu-tahu waktunya habis. Sekarang tolong ke Masih bab ada 16 tadi. pertanyaan? Saya bisa tanya Pak Seto. Belum boleh nanya lagi ya, Pak? Ya, Sudah boleh, habis boleh. ya waktunya ya. Nyambung nggak, Bu, pertanyaannya? Nyambung sih. Ini loh, Pak, yang tadi yang mengenai bendahara yang tidak jujur. Itu Ya, kan berarti kan Pak Seto itu kan berarti tetap aja dia nggak jujur kan. Pertama dia utangnya kan bukan ke bendaharanya itu, utangnya kan ke tuannya yang bendaharanya kerja kan, Pak. Berarti dia nggak jujurnya udah double-double dong Pak Seto. Dia udah menghamburkan uang bosnya, terus dia ngasih diskon-diskon karyawan yang di bawahnya dia, padahal ngutangnya juga bukan ke dia, ke bosnya kan. Jadi kan Tuhan Yesus gimana sih ini bikin perumpamaan kok kayak gini ya? Saya juga Jadi lagi tuannya saya lagi lihat ini kan duit tuannya kan Pak Seto itu kan duitnya jadi bendaharanya kan kerja ada bosnya, terus dia kan karena ketahuan nggak jujur dia mau dikeluarin, tapi dia ngasih diskon temen-temennya di bawahnya dia yang mana ngutangnya sama bosnya dia juga kan, berarti kan Nah, jujur nggak jujur ini double dong Pak. iya, Tuhan Yesus salah ini pasti jadinya. Itu Apa nggak saya cerdas, Tuhan. ya bukan, Tuhan itu makanya nggak saya yang bingung sendiri. punya double gitu ya. Gini Bu, catatannya bendahara itu yang dulu ya, itu tidak sama dengan bendahara sekarang. Ibu silahkan mengingat kisah Yusuf di kitab Kejadian di rumah Potifar. Ingat ya? Ya kan, terus Nah, dia mendapat kuasa untuk mengelola. ya. Jadi selama dia bertindak sebagai pengelola, harta tuannya ada di bawah wewenang. Nah, jadi kewenangan bendahara itu yang kita perlu perhatikan di sini. Bukan bendahara yang mencatat pengeluaran, pemasukan, bukan itu. Tindakan bendahara ini untuk pengelola keuangan waktu itu dianggap tindakan yang benar. Kenapa? Bisa di satu sisi dia mengurangi, di sisi yang lain kepada orang lain, wajar, tapi pada akhirnya tuannya mendapatkan keuntungan. Begitu situasi bendahara di zaman itu. Jadi bukan soal mencatat keluar masuknya itu. Tapi nanti akan dilihat di bawah. Nah, Bapak Ibu catat nanti silahkan baca kisah Yusuf tadi ya, kisah Yusuf yang di kitab Kejadian.
Bapak Ibu akan menemukan di situ, di bawah pengelolaan Yusuf, harta tuannya berkembang. Nah, itu yang menjadi penting. Dia mengelola dan selama cuma istrinya yang nggak di bawah kekuasaan Yusuf, gitu. Semua ada di bawah kewenangan dia. Begitu memahaminya, Bu. Jadi kuncinya dalam teks ini fungsi tugas bendahara, gitu ya. Lah, tapi kalau memang semuanya otoritasnya dia, punya kekuasaan dia, tapi kenapa ada yang berani mengatakan dia tidak jujur, Pak Seto? Kan kekuasaan paling tinggi kan dia punya hak mengatur semuanya. Kekuasaan tertinggi ya tentu saja ada di tuannya, dong. Tuannya mau mengangkat dia bendahara, mau memecat dia, terserah. Oh, tapi tuannya tahu kalau dia menghamburkan uang, tapi Berarti terus ayat 1, lihat ayat 1. mm-mm. Jadi bendahara ini punya kuasa atas hartanya kan, Ya, tapi tuan yang lihat nggak beres ini bendahara, aku mau ganti. Nah, bendaharanya tahu bahwa selama aku masih menjadi bendahara, aku masih punya kewenangan. Nah, dia memanfaatkan kewenangan itu. Begitu memahaminya. Masih nggak paham Pak Seto, ya udah biarin Pak, saya telan dulu. Bukan nggak paham, masih saya yakin, cuman ibu belum terima. kali ya, masih nggak, itu maksudnya untungnya tuh dari di mana, saya nggak ngerti. Sudah utangnya Ibu, dikurangin, yang gini, punya Ibu. duit. Ini soal nggak menyangkut segala sesuatu, namanya perumpamaan, nggak mungkin ngomong seluruh. Ya, Logikanya masih kayak orang sekarang gitu ya Pak ya, jadi nggak nembus ya. nah, jangan bendaharanya ini disuruh datang ke rumah ibu. Ibu yang harus masuk ke rumah orang itu. Nggak nyantol, nggak, iya belum nyampe Pak, perumpamaannya itu masih nggak ini, belum Ibu, diterima di logika. Iya. ya begini, yang perlu diingat lagi, ibu membaca yang tertulis, berusaha memahami yang tertulis. Satu, bukan mengkritisi apa yang tertulis, bukan menilai apa yang tertulis. Tapi karena nggak ngerti, nggak nyambung, jadi saya menanyakan apa yang tertulis Pak Seto, karena di pikiran saya kok saya nggak nyambung ini kok Nah, kayak itu begini tadi. gitu kan. Apa? Coba lihat ke ayat 8. Nyatanya bendahara itu dipuji kan? Malah dipuji kan, aneh itu, saya juga. Nah, ibu sudah mengatakan aneh. Ibu mengkritisi. Kenapa kok dia dipuji? Karena bertindak cerdik. Jelaskan kalimatnya. Cerdik. Karena jadi Kenapa? Jadi dia tuh dipuji karena bukan tidak jujurnya, tapi dipuji karena cerdik, jadi julukan, cuman itu hanya sekedar julukan ya Pak Seto, bendahara yang tidak jujur, ceritanya gitu. Tapi itu makanya membacanya itu tadi. Ibu, tunggu. Ibu jawab jujur ya. Ibu orang berdosa apa enggak? Orang berdosa ya berdosa toh. Ya, ibu orang rendah hati atau enggak? Kurang. Menurut saya ibu rendah hati. Enggak. Menurut saya, nyatanya ibu mau dengerin saya. Kalau nggak rendah hati, ibu nggak akan dengerin saya. Saya pengen tahu Pak. Terserah. Tapi nyatanya ibu mendengarkan saya, itu tanda ibu rendah hati. Saya belajar dari ibu, bukan soal berdosa, dosa ibu apa saya nggak ngurus. Tapi ibu mau mendengarkan saya menghargai itu, dan saya belajar dari situ. Bendahara itu tidak jujur, nggak usah diurus, nggak jujur. Pelajari, bendahara itu dipuji karena cerdik. Cerdiknya apa? Nah, lihat ayat-ayat sebelumnya. Iya, cerdiknya apa yang tadi surat utang itu? Iya.
Selama dia masih bendahara, dia punya kewenangan. Dan dia memanfaatkan kewenangan itu untuk menyelamatkan dirinya nanti. Nah, itu cerdik. Bukan menilai kayak gini kok cerdik. Ini bukan cerdik. Oh, bukan begitu. Itu menilai, itu mengkritisi, bukan memahami. Nah, Iya, begitu. bingung. Yang membuat bingung karena itu tadi. Ibu menilai apa yang ada di dalam teks menurut pemahaman yang ada di sini. Yang contohnya Iya, gampang tadi, iya, benar. bendahara kok kayak gini, ini bukan bendahara ini. Ini bukan, kalau bendahara ini pasti curang. Bukan, ini bendaharanya itu beda dengan yang kita pahami sekarang. Nah, lain kita lanjutkan nanti di pertemuan berikut kita masih Oke, punya. ya, thank you, Pak. Ya, baik. Baik, Pak Ya, Seto. Pak. Terima kasih banyak Pak Seto. Malam hari ini kita dicerahkan bagaimana kita menolong orang lain. Siapa sebenarnya yang ada di balik orang itu dan di balik diri kita sendiri. Ya Tuhan Yesus sendiri. Jadi orang lemah, di balik orang lemah yang kita tolong ada Tuhan Yesus. Di balik kita yang sedang menolong orang juga hanya karena karya Yesus sendiri. Saya sempat mendengarkan juga penjelasan, nggak tahu dari Pak Seto atau yang lain, tentang bendahara yang tidak jujur ini, bahwa bendahara yang tidak jujur ini menolong orang lain dalam posisi kesulitan dia sendiri. Jadi dalam kesulitannya dia masih mau menolong orang yang kesusahan, yaitu masih berhutang. Itu pernah saya dengar, kelihatannya dari Pak Seto juga. Mungkin nanti bisa lebih dibahas lagi ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ikuti terus minggu depan kita akan masih bertemu. Malam hari ini kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy, bisa pimpin doa Pak. Baik, terima kasih Pak Seto, terima kasih Pak Narto. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam ini. Kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih kami haturkan Bapa, terutama malam ini kami boleh mendengar penjelasan dari Pak Seto mengenai berbagai macam kisah-kisah dari kitab suci Bapak, terutama yang mengisahkan bagaimana seharusnya kami sebagai anak-anak-Mu menggunakan kasih yang Engkau curahkan dalam hati kami, dalam diri kami, yang sudah kami terima melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Harusnya nyata dalam tindakan, dalam perbuatan kami, baik di tengah keluarga dan sesama. Maka kami mohon Bapa, berkati Pak Seto dan kami semua, agar pertemuan demi pertemuan memberikan buah-buah kebaikan, menghasilkan buah-buah rohani yang nyata dalam kehidupan kami sebagai pribadi yang diutus siap menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga dan sesama. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat Bapa, pimpin kami, lindungi kami Bapa, agar semua yang kami jalankan pada hari ini siap menjadi berkat untuk esok hari Bapa oleh karena kuasa kasih-Mu. Semua doa, ucapan syukur, disertai permohonan ini kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra, Roh Kudus. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Pak Seto. Ya,